Assalamualaikum Sobat Justisia TV, saya Sisintia kembali hadir dalam program Justisia Newsroom. Ada saat di mana pena harus berhenti sejenak, bukan untuk menyudahi cerita, tetapi untuk memulai babak baru di lembaran yang berbeda. 13 Mei 2026, Bumi Ruwai Jurai melepas 2 permata terbaiknya dengan rasa bangga yang berbalut haru. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Dr. Randa Nurjana Syaf, SHMH, yang melangkah menuju ufuk baru sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Dr. Randa Eis Nurjana, Magister Hukum, yang membentangkan sayap pengabdiannya menuju Tanah Pasundan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Tentang dedikasi yang membekas dan jejak yang takkan terhapus waktu, berikut laporan selengkapnya. Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melepas kedua serikandi hukum ini bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kebanggaan atas estafet nilai yang ditinggalkan. Selama mengabdi di Bumi Ruwai Jurai, komitmen kerja, kedisiplinan, dan semangat zona integritas yang tertanam kini telah menjadi fondasi kokoh yang akan terus terjaga dan berakar di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Hari ini kita melepas 2 serikandi terbaik di PTA Bandar Lampung, Bapak. Jika boleh diringkas dalam satu kalimat, Pak, warisan yang paling berkesan yang mereka tinggalkan untuk PTA Bandar Lampung apa, Pak? Kesan saya melihat Ibu Wakil dan Ibu Eis selama saya bertugas, meskipun tidak terlalu lama di sini, saya melihat perhatian dan kerja kerasnya untuk menampilkan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini tampil dengan performan yang bagus, khususnya dalam mempersiapkan pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini untuk meraih predikat WWK dan WBBM. Itu yang kesan saya yang dapat saya tangkap dari kerja keras beliau ini, khususnya perhatiannya terhadap prestasi pengadilan-pengadilan agama sewilayah untuk juga tampil di tingkat nasional mewakili lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini. Selamat atas amanah barunya sebagai Ketua PTA Gorontalo. Satu pertanyaan saja, Ibu. Dari Bumi Ruwai Jurai menuju Gorontalo, Bu, rindu seperti apa yang akan Ibu bawa dan pesan cinta apa yang akan Ibu sampaikan kepada tim zona integritas selama ini selalu sudah Ibu bimbing? Baik, kok saya sedih ya? Saya kesan di Bumi Ruwai Jurai ini, khususnya PTA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sangat luar biasa karena banyak sekali inspirasi, banyak sekali pelajaran yang membuat saya lebih profesional lagi, untuk saya lebih meningkatkan kualitas saya. Ternyata saya ini masih perlu untuk banyak belajar, dan khusus kepada pembangunan zona integritas di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, mudah-mudahan tetap menjaga komitmennya, menjaga bahwa kita ini adalah pejuang-pejuang ZI yang memang pernah kita berjuang. Mudah-mudahan tetap diingat dan tetap kita menjaga integritas untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dan juga saya sangat mengharapkan kekompakan kepada seluruh aparat yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk kedepannya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, dan lebih bermartabat untuk memberikan pelayanan kepada seluruh satker yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan juga memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Ibu Is, sebuah langkah baru adalah lanjutan dari sebuah dedikasi. Di antara riuhnya tugas di Lampung, Bu, memori manis apa yang akan Ibu bawa sebagai bekal pengabdian di Tanah Pasundan nanti, Bu? Baik, tentu terima kasih kepada adik-adikku yang memang luar biasa ya.
dari segi integritasnya, lalu dari segi motivasinya luar biasa. Tentu saya akan bawa dari sini yang selama ini kita pupuk secara kekeluargaan. Tentu saya akan bawa ke sana kekeluargaan itu sampai kapanpun. Hal-hal yang baik di sini insya Allah akan diterapkan di sana. Itu baik itu mengenai kebiasaan kita yang selalu bersama ataupun dalam bekerja sama menjalankan tugas yang selama ini. Kalau memang ada tim, memang tim yang ini yang memang luar biasa di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini. Menurut saya, Bu Wakil Ketua PTA Bandar Lampung, Ibu Hajah Ini adalah merupakan sosok wanita yang kuat, Wonder Woman. Beliau ini sosok wanita yang mempunyai skill yang tinggi dalam memimpin. Jadi skill memimpinnya saya lihat tinggi sekali, dan proses argumentasi beliau juga memang mumpuni. Jadi merupakan panutan saya juga dalam untuk memimpin itu. Kemudian yang saya kagumi adalah bahwa beliau dapat merangkul semua unsur di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada ketua-ketua juga sewilayah PTA Bandar Lampung. Sukses selalu untuk Bu Nurjana sebagai Ketua PTA Gorontalo. Bagaimana sosok Ibu Eis di mata Ibu Yulistiani? Ibu Eis sebagai Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Agama Gedong Tataan, dia merupakan seorang keibuan menurut kami, karena selain dia memberikan bimbingan, arahan, dan dia tidak pernah memberikan tidak pernah berhenti dan terus semangat memberikan motivasi kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan agar Pengadilan Agama Gedong Tataan kedepannya lebih maju, lebih kondusif, lebih sinergis, dan jelas berkiprah. Gitu. Selamat kepada Bu Is atas promosinya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Semoga Ibu di tempat tugas yang baru semakin berkah, semakin sehat, dan sukses selalu. Terima kasih. Sobat Justisia TV, beralih ke berita kedua. Dari ranah organisasi wanita peradilan, Dharma Yukti Karini Cabang Lampung bergerak cepat, memantapkan langkah, menyatukan barisan demi tertib administrasi menyongsong laporan semester pertama. Berikut informasi selengkapnya. Dharma Yukti Karini Cabang Lampung menggelar pertemuan rutin berkala di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada 20 Mei tahun 2026. Pelaksana tugas Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Daerah Lampung, Nyonya Ratna Aini Gatot mengajak untuk menyamakan persepsi penyusunan laporan semester pertama tahun 2026 berdasarkan buku pedoman hasil Munas ke-8. Melalui langkah strategis ini, seluruh pengurus dan anggota berkomitmen penuh untuk mewujudkan roda organisasi yang solid dan tertib administrasi. Assalamualaikum Sobat Justisia TV, saya Rani saat ini berada di lokasi pertemuan rutin Dharma Yukti Karini Cabang Lampung. Saat ini kita sedang berada di sesi yang paling ditunggu, yakni sesi pembagian door prize. Sorak-sorai bahagia langsung terdengar mengiringi puluhan door prize yang dibagikan. Sesi ini sukses menjadi penambah semangat dan menghangatkan kebersamaan seluruh anggota Dharma Yukti Karini Cabang Lampung. Demikian saya Rani Sayani melaporkan untuk Justisia TV. Seneng banget, ya Allah, semangat, lebih semangat lagi biar dapat banyak door prize. Ya boleh. Yuk sama-sama kita unboxing ya. Apa sih isi door prize hari ini? Jelaskan Bu. Yuk, Aku pegangin Bu. Wow. Pencuci piring. Untuk cuci piring 1 bulan, lumayan ya kan? Makin semangat ya Bu ya. Semangat lagi. Terima kasih.
Sobat Justisia TV, saya Rani Cahyani. Saat ini saya sudah bersama Ibu Ratna Aini Gatot selaku PLT Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Cabang Lampung. Selamat pagi Ibu, sehat ya Ibu hari ini Ibu? Pagi menjelang siang ya, Iya, sudah jam 12 kurang sudah siang seperempat. Ibu. Iya. Ibu terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan Ibu, melihat rekam jejak dan kiprah Ibu yang sudah sangat panjang di organisasi Dharma Yukti Karini ini, Iya. kami ingin tahu pandangan Ibu. Selama ini apa sebenarnya peran dan fungsi esensial dari Dharma Yukti Karini bagi dunia peradilan, Iya. terutama fungsinya sebagai wadah bagi istri-istri pegawai maupun karyawati. Iya. Jadi fungsi esensialnya yaitu ibu-ibu ini kan pendamping suami ya. Suami itu tugasnya sangat-sangat banyak resikonya. Jadi kita berat ya Bu ya. Jadi kita sebagai istri itu selalu mengingatkan suami ya agar selalu on the track ya Bu ya, on the track dalam melaksanakan tugasnya seperti itu. Dan juga fungsi Dharma Yukti Karini itulah mempersatukan semua anggota Dharma Yukti Karini ya, seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Luar biasa Ibu, berarti menjadi pilar utama, pendukung utama dari layar ya Ibu. Betul, ya. dari dunia peradilan ya, kita kan hubungannya dengan peradilannya sebagai istri seperti itu, iya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, mengingat keanggotaan Dharma Yukti Karini Cabang Lampung mencakup lingkungan peradilan umum dan peradilan agama Bu. Tentu terdapat tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan seluruh anggotanya. Iya. Menyikapi hal ini Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh anggota DYK Cabang Lampung? Iya, jadi saya tambahkan dulu ya. Jadi Dharma Yukti Karini ini yaitu dari 4 peradilan. Saya tambah ya, bukan 2. Bukan hanya peradilan agama dan umum saja, tapi juga peradilan tata usaha negara, juga peradilan militer. Jadi 4 peradilan. Jadi Dharma Yukti Karini itu yaitu kumpulan daripada ibu-ibu di bawah Mahkamah Agung ya, dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, seperti itu ya. Jadi bukan 2, jadi 4 peradilan ya. Pesannya Ibu untuk Pesannya, seluruh anggota seluruh anggota Dharma Yukti. Selama kita masih jadi anggota Dharma Yukti Karini, tentunya kita menjunjung tinggi Dharma Yukti Karini, terutama sikap kita yaitu seperti ada yang diteratai ya kan. Jadi teratai itu yaitu harum dimanapun berada ya, menjaga harkat dan Dharma Yukti Karini, martabat kita, terutama harga diri kita, suami kita juga. Karena di mana-mana kita berada, tentunya kita nggak lepas daripada itu istri siapa sih itu gitu ya. Terus Dharma Yukti Karini, nah itu yang kita jaga ya. Seperti itu ya. Karena Dharma Yukti sendiri itu artinya yaitu wanita yang mengutamakan dalam hal kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Seperti itu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Iya. Ibu. Sukses selalu untuk seluruh program Dharma Yukti Karini Cabang Lampung Ibu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Demikian perbincangan singkat kita pada siang hari ini. Semoga menginspirasi seluruh anggota Dharma Yukti Karini Cabang Lampung. Saya Rani Cahyani melaporkan untuk Justisia TV. Sobat Justisia TV, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Justisia Newsroom hari ini. Saya Si Cynthia beserta seluruh tim Justisia Newsroom pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justisia TV, informatif dan inspiratif. Justisia TV, informatif dan inspiratif.